Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu analisis aspek manajemen dari usaha Dukan Kulineri. Kelompok kami beranggotakan Anggirka Harum Oktaviana dan saya sendiri, Nungaya Greta Asegaf. Next. Oke, yang pertama ada planning. Dalam tahap planning ini, Dukan Kulineri memikirkan tujuan atau visi misi dari usahanya dengan cara menjalin komunikasi dengan pelanggan-pelanggan yang ada dan menjalin komunikasi dengan penyetok dari bahan cinnamon rolls yang mana itu digunakan untuk memastikan bahan yang digunakan itu berkualitas, dan tentunya dalam pembuatan cinnamon rolls ini tidak menggunakan yang namanya pemanis buatan. Lalu yang kedua, mencari pasar yang ada atau pasar dari usaha yang akan dimasukinya. Lalu yang ketiga, memikirkan for sale-nya, mau berapa produk yang akan dijual untuk penjualan pertamanya. Lalu ada memikirkan SWOT, kekuatan dan kelemahan dari produk cinnamon rolls. Lalu memikirkan bagaimana pemasaran yang akan digunakan, apakah melalui media sosial atau secara mouth to mouth dan lain sebagainya. Next. Oke, selanjutnya kalau menurut teori sendiri, dalam suatu perusahaan atau organisasi tentu ada job desk dan juga ada struktur organisasi begitu. Nah, kalau di Dukan Kulineri sendiri, yakni bisnis yang dilakukan oleh Kania, di Dukan sendiri tidak ada struktur yang baku ataupun job desk yang mengikuti struktur tadi. Jadi memang menganut sistem yang fleksibel. Di sini karena Kania sendiri punya satu karyawan, karyawan ini cukup membantu apabila ada pesanan yang mungkin tidak bisa dilakukan Kania seorang diri begitu. Nah, peran Kania sendiri sebagai pemilik ini selain ikut memproduksi juga mengkontrol dan mengawasi karyawan. Yang mana peran kontrol ini dilakukan supaya kualitas dari produk itu tetap terjaga. Seperti itu. Selanjutnya ada proses produksi. Dalam usaha Dukan Kulineri ini, dalam proses produksinya ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua pembelian bahan, lalu yang ketiga ada menghitung keuntungan. Dalam proses produksi sendiri, yang pertama kali dilakukan oleh Dukan Kulineri yaitu memperkirakan jumlah permintaan yang ada, lalu melakukan penjadwalan proses produksinya, serta mencatat segala pemesanan yang masuk agar tidak adanya tabrakan jadwal dalam proses produksinya. Lalu ada pembelian bahan. Dalam pembelian bahan ini, usaha Dukan Kulineri mencatat segala bahan baku yang harus dibeli di pasar dan menghitung masa habis dari bahan baku tersebut. Kenapa? Agar dalam pembelian tidak ada terjadinya kesalahan pembelian, serta dalam penyimpanan dari bahan baku tersebut kita bisa memperkirakan kapan waktunya bahan baku tersebut basi. Lalu yang terakhir ada menghitung keuntungan. Dalam penghitung keuntungan ini, usaha Dukan Kulineri dalam setiap pembelian bahan bakunya harus ada notanya agar dapat mengetahui harga dari bahan baku tersebut. Lalu Dukan Kulineri ini juga mencatat omset setiap pesanan dalam 1 bulannya. Nah, untuk menghitung keuntungannya sendiri, tinggal omset dikurangi pembelian dari bahan baku dan didapatkan pendapatan Dukan Kulineri dalam 1 bulan tersebut. Next. Oke, setelah kita ada tahapan-tahapan yang baku dan jelas, tentunya seorang pengusaha akan menemui problem-problem gitu semasa melaksanakan planning tadi. Jadi, yang dilakukan oleh Kania sendiri, problem yang dihadapi Kania sendiri, itu misalkan problem teknis seperti adonan yang pernah gosong, adonan terlalu kering, adonannya kurang mengembang karena kurang lama proses ulennya, ataupun hal-hal lain. Kemudian ada juga problem-problem internal gitu dari dalam diri.
seperti kurangnya motivasi ataupun rasa malas, kemudian adanya kegiatan yang padat sehingga tidak bisa memproduksi produk cinnamon rolls ini begitu. Nah, untuk solusinya tentunya akan berbeda-beda. Kalau solusi yang masalah teknis, seiring berjalannya waktu, seiring percobaan pasti akan menemukan titik di mana produk ini udah settle nih, udah bagus dan udah disukai oleh customer. Tapi kalau solusi dari problem internal itu lebih kepada memperbaiki rasa mood dan ketekunan gitu. Jadi menanamkan motivasi dalam diri sehingga bisa melaksanakan proses produksi itu dengan konsisten. Nah, setelah proses pelaksanaan tadi, tentunya kan ada berbagai input dan feedback gitu dari customer atau mungkin dari lingkungan sekitar Kania. Nah, tentunya untuk evaluasi atau proses evaluasi ini biasanya dilakukan Kania untuk mengambil sumber-sumber feedback itu dari masing-masing customer dengan memberikan chat setelah selling gitu, setelah penjualan. Jadi mereka ditanyai bagaimana produknya, mungkin ada masukan atau mungkin ada kritikan, seperti itu. Nah, dari saran-saran tersebut kemudian dikumpulkan, dan dicari di titik temunya. Apa sih yang perlu diperbaiki dari cinnamon rolls tipe yang ini? Mereka suka nggak ya topping yang ini, begitu. Nah, dari data-data tersebut, tentu Kania akan mendapatkan hasil evaluasi dan akan menentukan produk mana sih yang perlu dijual lebih banyak dan produk mana yang kira-kira sudah tidak bisa dijual karena tidak ada pasarnya gitu. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.